Wah, pertanyaannya ekstrim. Iya. Paling repot emang kalau kita nggak sadar kita punya masalah. Jadi ini last question, Oke. masih about tentang kesadaran, awareness. Oke. Tadi ada pikiran, Perasaan. perasaan dan emosi. Iya. Pertanyaan saya kok, apakah orang yang terputus tadi antara pikiran, perasaan, emosi itu bisa mengarah menjadi kegilaan? Oh, oke. Wah, pertanyaannya ekstrim. Iya. Ya, jadi kalau biasanya lama-lama jadi ketumpuk. Resikonya tuh kalau misalkan kita nggak sadar, paling repot emang kalau kita nggak sadar kita punya masalah. Oke. Karena dia ketampung di dalam sistem tubuh kita. Makanya kayak tadi kan kamu nggak sadar kan itu kamu bawa Iya. selama ini dari kamu kecil. Iya. Nah, ada 6 titik yang kamu bawa nih yang core emotionnya numpuk. Nah, kamu mungkin beruntung cuma 6 ini doang yang gak ganggu kamu. Tapi bisa jadi ada orang yang hidupnya keras. Mereka itu nabung-nabungin. Awal misalkan sedih terus ada kekecewaan, ada merasa ditinggalkan, ada merasa kesendirian, ada merasa tidak berdaya, ada merasa tidak berharga, ada banyak banget numpuk di dalam tubuh mereka tanpa mereka sadarin. Dan itu lama-lama bisa nyiptakan residu-residu sendiri kayak psikosomatik misalkan. Atau misalnya contoh bisa menciptakan manifestasi. Manifestasi itu kayak sesuatu yang dia tidak sangka-sangka ternyata berbentuknya itu gara-gara punya beban tertentu. Misalnya contoh ada kemarin yang sering marah banget sama anaknya. Jadi anaknya dimarah-marahin, bang, lu anak setan lu apa segala macam. Berarti maknya setan, bapaknya setan gitu kan. Jadi bisa benci banget, marah banget sama anaknya. Ya padahal sebenarnya yang muncul di belakang itu karena kebencian dia sama papanya. Ke bawah Iya, akhirnya. karena papanya waktu masa kecil pernah bawa perempuan masuk ke rumah, suruh anaknya panggil ini papa. Gitu deh bang, sialan, gue tahu itu, panggil ini mama, gue tahu itu bukan mama gue kok, gue disuruh panggil gitu, gue benci banget. Nah jadi kemarahan besar itu yang manifestasi akhirnya jadi marah-marah sama anaknya. Nah jadi banyak banget luka-luka di masa lalu, kayak misalkan kemarin aku ngerjain ada yang dia baby blues. Baby Blues, jadi anaknya itu ya. Jadi aku banyak handle kasus baby blues yang jadi ibu yang benci sama anaknya sendiri. Oke. Ya, kayak, kok bisa ya? Ya, kalau kamu lihat di internet kemarin sempat ada yang heboh kan yang anaknya mau di rel kereta mau loncat gitu kan. Jadi ibu yang mau nyakitin anaknya sendiri. Nah banyak dari mereka itu ternyata pas ditelusurin ternyata luka-luka sama keluarga, luka-luka sama pasangannya. Nah yang manifestasi akhirnya jadi benci kepada si anak ini. Nah jadi banyak banget yang kayak gitu. Ada yang kayak pengen bunuh mertua, saking bencinya anaknya, jadi dia nggak sayang, jadi kayak bodoh amat sama anaknya, dia benci sama anaknya. Nah ketika diberesin itu bisa sayang lagi sama anaknya. Nah jadi manifestasi itu adalah saat kita nyimpan beban bisa larinya kemana-mana. Ntar di kerjaan jadi nggak nafsu atau ngapain segala macam, bisa banyak pengaruhnya ke sana sini. Nah jadi bisa jadi bom kayak Will Smith misalkan, tiba-tiba nggak ada apa-apa nabok orang ya kan, kesenggol dikit terus kan teng bak gitu kan. Karena dia simpan bebannya itu udah terlalu banyak. Nah, kalau bebannya disimpan pun kita nggak proses, bisa jadi psikosomatik. Karena tubuhnya nyimpan bebannya, bisa akhirnya jadi sakit-sakit, sering pundaknya sering pegel, pinggangnya sering kenapa-napa gitu. Jadi kayak banyak beban-beban yang dia simpan kayak gitu. Nah, bisa juga berdampak yang tadi mati rasa, atau bisa jadi mental disorder. Yang tadi lama-lama karena kekumpul, sedih kekumpul, dia mati rasa kan dia nggak tahu. Ibarat indikatornya mati. Kayak kalau kamu naik mobil, biasanya kalau ada yang oli kurang, lampunya nyala. Hitnya panas, mesinnya panas, nyala gitu kan. Atau ada tire bannya kempes, ada sensornya nyala. Kalau orang mati rasa, sensornya mati semua. Sampai tiba-tiba mobil kamu bobrok, udah gak bisa jalan lagi, baru kamu sadar, wah ternyata hidup gue bermasalah. Nah jadi kalau orang mati rasa biasanya sampai udah ngelihat semua indikator depan mata udah terpuruk hancur, baru dia sadar. Ini kayaknya ada yang gak bener. Rata-rata begitu kok? Iya, rata-rata datangnya itu udah kondisinya udah agak parah. Waduh. Kayak gitu. Karena kan dia gak tahu, gak ada sensornya. Ya kan, mobil kamu udah sampai ketabrak dulu baru kamu akan sadar. Kalau misalkan enggak tuh enggak ini. Sampai jalan tiba-tiba diinjak remnya belum kosong, nggak ada yang ini, baru dia akan sadar gitu. Karena selama ini ya ketampung, kesimpan. Itu bisa life trajectory, itu bisa jalan jauh banget, nyimpang dari target kita. Misalnya kita pengennya ke sini, gara-gara punya beban tuh bisa larinya kemana. Tapi kita nggak sadar, kita nyasar. Karena GPS-nya mati ibaratnya. Kayak gitu. Nah jadi ya mati rasa itu mesti hati-hati. Jangan sampai, kita benar-benar harus jagain sih. Biar Berbahaya. kita tetap bisa, biar bisa tetap happy, bisa tetap ngerasain spektrum emosi kita.
sedih, senang, takut, cemas, khawatir, nggak apa-apa buat dirasakan. Tapi bukan berarti yang intens, yang neurosis yang tiap kali dikit-dikit langsung cemas, dikit-dikit langsung takut, dikit-dikit langsung marah, dikit-dikit langsung sedih. Nggak kayak gitu. Ketika dirilis, kita akan bisa rasakan spektrum itu, tapi nggak berlebihan. Kayak gitu. Jadi bisa nggak bisa sampai disorder? Bisa. Kalau misalkan kamu nggak sadar, malah numpuk, kamu nggak tahu itu bermasalah. Sampai suatu saat jadi bom. Gitu. Ya, bagus kalau udah ngerti bisa dirilis-rilis. Jadi jangan sampai mati rasa. Bahaya ya jadi iya, ya. Mati rasa bahaya banget sih. Mati rasa, numpuk-numpukin emotional damage. Iya, lama-lama bisa nyimpang masuk tempat itu tuh. Iya, udah sampai nggak bisa dibantu mesti pakai obat akhirnya. Oh, harus sampai pakai obat kok? Ya kan, kalau nggak bisa dibantu lagi kan harus pakai obat. Kalau udah sampai gangguan jiwa ya mesti obat lah. Kalau dibantu kayak gini udah susah misalkan. Ya karena udah terlalu sulit kan. Mau ditanyain apa-apa jawabnya nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti, ya udah susah dibantu kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitulah. Udah konslet intinya jangan sampai terlalu terlewati. Kalau misalnya masih bisa diselamatkan ya. Kadang orang kan banyak yang bilang jangan diagnosa sendiri gitu. Ya. Nah kalau buat aku pribadi, kalau kamu udah mulai nonton di video-video TikTok atau di mana, terus kamu lihat ini kok aku masuk kategori ini ya. Nah mungkin udah waktunya buat belajar untuk rilis. Jadi nggak harus sampai udah didiagnosa dulu bahwa gue punya disorder ini. Tapi sebelum itu semua terjadi ya, kalau kamu bisa beresin semua, kamu bisa healing, ya itu akan bantu hidup kamu. Ibaratnya bensin itu jangan sampai habis baru kamu datang ke pom bensin. Udah terlambat, mobilnya udah mogok. Ya, selagi ada bensin ya kamu datang ke pom bensin lah gitu ya kan. Kalau udah berkurang berasa udah kok bensin gue sisa setengah ya udah datang gitu kan, isi bensin. Ibaratnya kayak gitu. Ya. Jangan sampai diderek sama mobil derek tuh, kayak gua tuh kemarin diderek sama mobil derek. Oh, kena. Udah. Gara-gara nyari solar murah. Oh, nyari solar murah. Ya, solar kan susah nyari. Jadi gara-gara susah cari solar murah, nah, gue harus cari tuh ada lewat satu tempat ya, mahal. Mahal apa tuh nama mereknya yang warna biru gitu deh, nggak sebut merek deh. Ya udah gue masuk tol, habis di jalan tol. Aduh. Nah buat temen-temen jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai terjadi kayak gue gitu loh. Mobil. Siap. Thank you Coach Rio. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan habis dari podcast ini lebih banyak lagi orang yang aware, lebih banyak lagi orang yang jangan sampai ya, wanti-wanti jangan sampai kelewatan tuh pom bensinnya. Thank you banyak. Thank you banyak Mas Rio. All the best, makin happy. Pertanyaannya seru-seru ya. Amin. Thank you. Semoga semua bisa belajar. Dah teman-teman semua. Bye-bye.